Dia angkat airnya itu, lalu dia berbalik dan dia membelakangi kamar mandi. Dia berbalik ya, dia berjalan dan tiba-tiba di saat itu saya mau masuk kamar mandi, saya berlari dan saya menabrak dia. Ketika saya menabrak dia, bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, air yang mendidih itu, dia guyur dan menyiram ke tubuh saya. Ujung rambut sampai telapak kaki habis, rusak kulitnya. Dan saya ingat betul saya pakai kaos waktu itu, kaosnya itu ngebul. Dibuka, saya melihat kulit saya hancur, seperti Bapak Ibu pernah tahu ikan dibersihkan sisiknya. Ya, seperti itulah hancurnya. Dilarikan ke dokter, dokter juga bingung harus bagaimana menangani karena ini jujur saja sudah dalam kondisi yang kritis, yang bahaya. Ya, tinggal menunggu waktu saja sebenarnya gitu kan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Kita ada di channel CPS Revision. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung sehingga tidak ketinggalan mengikuti setiap konten-konten dari channel ini. Di sini saya akan bercerita yang mungkin belum pernah saya ceritakan di konten saya sendiri di channel ini ya. Dimana kesaksian saya ketika saya sempat hampir mati di usia 5 tahun. Pada waktu itu, kami sekeluarga, saya, orang tua saya, tinggal di sebuah pabrik kecap. Ini saya bercerita tentang usia 5 tahun ya. Saya tinggal di sebuah pabrik kecap dan pada saat itu ada seorang mandor. Ya, namanya di pabrik kecap ada mandor kecap dan dia juga ada pembantu di mana pembantunya ini mengasuh anak majikannya. Lalu pada saat itu namanya seorang asisten rumah tangga yang masih muda, dia masih suka pacaran, dia pacaran setiap hari pacaran dan dimaki-maki. Namanya kalau namanya majikan punya asisten rumah tangga pacaran mulu, siapa yang suka Bapak Ibu Saudara? Adakah Bapak Ibu Saudara senang punya asisten rumah tangga pacaran mulu, apalagi mengasuh balita? Saya rasa tidak. Dan dia juga sama, dimarahin terus, dia nggak suka. Akhirnya dia punya niat jahat, berusaha untuk membalaskan dendamnya, amarahnya. Maka suatu pagi ketika saya berusia 5 tahun, nah, dia sedang masak air di sebuah panci yang besar. Saya ingat betul di sini ada kamar mandi. Lalu dia masak di dapur itu air ya di sebuah panci dan pancinya itu sudah mendidih, sudah blepek. Satu niat jahat dia adalah membalaskan dendam dia. Yaitu dengan apa? Dia berusaha mau merebus anak majikannya dalam panci tersebut. Tetapi ketika dia berusaha mau eksekusi melakukan kejahatan itu, dia angkat airnya itu, lalu dia berbalik dan dia membelakangi kamar mandi. Dia berbalik ya, dia berjalan dan tiba-tiba di saat itu saya mau masuk kamar mandi, saya berlari dan saya menabrak dia. Ketika saya menabrak dia, bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, air yang mendidih itu, dia guyur dan menyiram ke tubuh saya. Ujung rambut sampai telapak kaki habis, rusak kulitnya. Dan saya ingat betul saya pakai kaos waktu itu, kaosnya itu ngebul. Dibuka, saya melihat kulit saya hancur, seperti Bapak Ibu pernah tahu ikan dibersihkan sisiknya. Ya, seperti itulah hancurnya. Dilarikan ke dokter,
Dokter juga bingung harus bagaimana menangani karena ini jujur saja sudah dalam kondisi yang kritis, yang bahaya. Ya, tinggal menunggu waktu saja sebenarnya gitu kan. Disarankan bawa ke rumah sakit, tetapi pihak keluarga tidak membawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena kalau dibawa ke rumah sakit mau nggak mau kulit saya harus disikat, harus dibersihkan. Dan kalau kulit ini disikat, dibersihkan, mungkin Bapak Ibu pernah melihat orang yang kulitnya warnanya mungkin putih terus ketarik-tarik, karena itu dibersihkan di rumah sakit, disikat. Akhirnya orang tua saya membawa pulang dan merawat saya di rumah dan merubah kamar yang kecil yang tidak besar di loteng, sebuah loteng di pabrik kecap, dirubah seperti sebuah rumah sakit pakai yang putih-putih semua. Lalu diobatkan, dibelikan obat ya seperti salep ya, obat bakar. Kalau sekarang kan ada bioplasenton, ini nggak di endorse ya, bioplasenton. Nah dulu saya nggak tahu apa namanya, itu dipakein. Itu obat itu juga mahal, bayangkan sekujur tubuh. Dan kalau saya ditaruh di atas spray, bisa bayangkan ditaruh di atas kain, kulit saya yang sudah hancur ini, dagingnya ya pasti nempel ke spray kan. Dan ketika tidur itu sering sekali justru papa dan mama saya harus bergantian menggendongnya di atas dadanya. Perjuangan bagaimana menjaga saya untuk bisa tetap hidup. Dan beberapa bulan hal ini terus terjadi. Sampai akhirnya saya pun kembali pulih, normal. Seperti sekarang Bapak Ibu Saudara melihat saya dengan kondisi yang utuh. Semua ini terjadi karena memang perjuangan orang tua saya, papa, mama saya. Dan saya bersyukur, terkadang saya mengingat bagaimana kalau saya waktu itu tidak selamat dan saya mati. Kira-kira saya kemana? Justru jasa orang tua saya inilah. Kita harus mengingatnya, kita tidak boleh melupakannya. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir, Pak Buyung mah ngarang doang itu cerita. Gak ada buktinya tangannya mulus, mukanya mulus. Ada Bapak Ibu Saudara, ini tangan saya. Dan ini ada bekasnya ya. Kenapa bisa ada bekas di sini dan ada bekas di sini? Karena bekas di sini saya menggunakan kaos. Jadi orang tua saya menceritakan saya menggunakan kaos dan ketika mulai mengering kulitnya ini kegesek-gesek, akhirnya luka lagi dan luka lagi. Makanya di sini seperti ada tato. Kalau orang nanya saya suka bilang itu apa tato, padahal ini bekas luka karena mandi air mendidih. Di sini juga ada di bekas kaos ya, kalau pakai kaos nah di leher ini itu karena kegesek, akhirnya luka lagi dan luka lagi. Saya sering merenungkan kalau saya mati dulu, bagaimana? Kemana saya? Saya masih kecil, saya belum tahu apa-apa. Tetapi orang tua saya, ya mereka cukup menyayangi saya karena saya memang anak paling ganteng di rumah, yang lainnya cantik-cantik gitu ya, yang lainnya perempuan semua maksudnya gitu kan. Saya anak laki satu-satunya. Maka mereka berjuang, berusaha menyelamatkan hidup saya. Lihat, perjuangan orang tua menyelamatkan hidup kita. Dan kita seharusnya setelah dewasa, kita mengingat bagaimana kebaikan orang tua. Menyelamatkan hidup kita, menolong hidup kita. Membuat supaya kita tetap bisa bertahan dalam kehidupan di dunia ini. Mereka rela korbankan apapun. Papa saya waktu itu juga kerja. Mereka kerja di pabrik kecap. Ketika dapat rezeki, mereka setelah keliling, pulang, mereka suka bawa mainan. Nah, itu dia. Sekarang bagaimana dengan sikap kita, Bapak Ibu Saudara? Sadarlah. Saya sering sekali berpikir Tuhan memberikan kesempatan hidup buat saya. Justru kita tidak boleh menyia-nyiakannya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga tidak boleh menyia-nyiakan orang tua kita. Ayo, kita belajar, berusaha, memaksa, dan saya katakan sekali lagi, memaksa diri kita. Ayo, selagi orang tua kita masih ada, bahagiakanlah mereka. Jangan biarkan mereka menyesal kok anak yang dulu sudah dia tolong, dia usahakan, dia besarkan, dia rawat, dia sayang, dia rela berkorban. Kenapa justru tidak peduli dengan dia? Nah, kita harus belajar di sini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau terhadap orang tua saja kita tidak pernah berkenan di hatinya?
Kalau di hadapan orang tua kita saja yang masih hidup di muka bumi ini kita tidak peduli, kita cuek, masa bodoh, bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara. Saya tahu begitu banyak permasalahan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tetapi untuk hal ini, ayolah. Di mana dari kesaksian saya ketika saya sempat hampir mengalami kematian di usia 5 tahun. Dan perjuangan orang tua saya menyelamatkan saya hingga akhirnya saya merenungkan. Dan saya harus mengisi hari-hari hidup saya bagaimana menyukakan hati Tuhan. Dan bagaimana juga kita membalas, menyenangkan hati orang tua kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menyesal. Mau berkenan di hadapan Tuhan, berjuanglah. Mengasihi sesama kita, apalagi orang tua kita. Jangan sampai terlambat. Ayolah, begitu banyak perjuangan mereka untuk kita. Jadi kita harus ingat ini Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan dalam hidup kita. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara, saya tahu. Tapi ingat, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga harus belajar memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua kita, sanak famili, saudara, teman. Share konten video ini di grup-grup media sosial Bapak Ibu Saudara. Berkati mereka dengan cara membagikan, men-share konten video ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuan. Tuhan memberkati, salam transformasi.